Selamat malam, perkenalkan nama saya Berat Mayorot Pardede. Saya adalah siswa dari Pacman, Analytics and Data Science Batch 14. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari kelas Fraud Analytics dengan judul Credit Card Fraud Detection. Adapun outline pada presentasi kali ini adalah nanti akan ada introduction dan objektif, dataset dan features, metode, feature engineering, weight of evidence dan juga information value, data balancing, modeling, dan sampai ke conclusion dan juga recommendation. Seperti kita ketahui bahwa penipuan kartu kredit ini itu sangat mengganggu ya. Di sini tindakannya itu menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan pembelian atau meminta uang tunai tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemegang kartu. Dan kerugian yang dilakukan oleh penipuan kartu kredit di sini meningkat menjadi 43 miliar dalam waktu 5 tahun dan akan meningkat sampai 408,5 miliar secara global. Dan dampaknya pun akan dirasakan oleh beberapa stakeholder, mulai dari bank, perusahaan kartu kredit yang harus menanggung tagihan atas penipuan tersebut, konsumennya juga harus membayar biaya lebih tinggi, dan juga hingga pedagang dan usaha kecil yang terkena biaya dari si pelaku penipuan tersebut. Dan objektif dari project fraud detection credit card ini adalah pertama, ketika dilakukan transaksi di sini akan melakukan criminal check untuk melihat apakah PIN-nya benar atau tidak, balance-nya cukup atau tidak, atau kartunya itu diblokir atau tidak. Jika semuanya kalau misalnya semuanya sudah sesuai, maka akan dilakukan predictive model untuk dilihat fraud score-nya. Jika fraud score-nya itu ada di merah, maka di sini akan dilakukan investigator. Investigator akan turun tangan untuk melihat apakah di sini ada indikasi fraud atau tidak. Baru kalau misalnya tidak ada, maka akan diberikan feedback, maka nanti akan bisa ditentukan apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Dan referensi yang diambil di sini menggunakan data dari Kaggle. Dan dari data Kaggle ini ada 5 rows dan juga 26 kolom. Dan beberapa kolom atau data yang disediakan di sini ada transaksi, waktu transaksi, ada number CC-nya, merchant-nya, kategori transaksinya, amount-nya, namanya, lalu juga ada gender, street, city, lokasi atau domisilinya, ada populasi dari Cartel City-nya, terus juga ada pemegang pekerjaan dari si pemegang kartu kredit, DOB itu adalah date of birth, ada juga transaksi number, unique time, lokasi merchant-nya, dan juga is fraud itu adalah target yang ingin kita jadikan sasaran, apakah ini fraud atau tidak itu. Dan beberapa metode machine learning yang akan digunakan, salah satunya itu adalah logistic regression. Di sini adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat variabel dependent binary, satu atau lebih variabel independen. Variabel dependent binary dan variabel yang memiliki dua kemungkinan, nanti akan dilihat apakah ini itu ya atau tidak, sukses atau gagal, dan satu atau nol. Intinya ini adalah metode machine learning yang digunakan untuk klasifikasi, untuk melihat dua kejadian yang akan dideteksi, yaitu fraud atau tidak. Lalu di sini ada decision tree. Di sini nanti akan memodelkan keputusan dan kemungkinan konsekuensi. Nanti di sini decision tree di sini akan membentuk suatu struktur pohon di mana nanti setiap simpulnya itu akan memberikan suatu kesimpulan apakah ini ya atau tidak. Nanti di situ akan ada hasilnya. Lalu juga ada random forest. Di sini merupakan metode ensemble learning yang biasa digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan tugas-tugas lain. Nanti di sini akan banyak sekali pohon-pohon keputusan atau decision tree yang nanti akan mengeluarkan beberapa mode dari mean prediksi dari masing-masing pohon individu tersebut. Lalu yang keempat ada support vector machine. Di sini nanti SVM akan mencari hyperlink optimal yang memisahkan data dalam ruang fitur dengan margin terbesar. Jadi nanti akan ada garis yang akan
melihat apakah ini masuk ke dalam data yang dimensi tinggi atau tidak. Sebelum melakukan modeling, di sini saya melakukan feature engineering, di mana tidak banyak yang dilakukan. Di sini saya mengkonversi data, mengkonversi tanggal dan waktu menjadi satuan jam dan juga time kategori, lalu mengkonversi date of birth atau tanggal lahir menjadi age atau umur dari setiap pemegang kartu. Lalu di sini saya melakukan weight of evidence dan juga information value. Di sini gunanya adalah untuk menentukan kekuatan predictive variable untuk membantu proses seleksi fitur. Jadi dari beberapa kolom tersebut dibuang yang tidak dibutuhkan, lalu yang sisanya itu kurang lebih ada 11 kolom yang dipakai. Di sini kita cari predictive value-nya dan ditemukan ada satu feature yang unpredictive, satu feature yang memiliki hubungan lemah, satu feature memiliki hubungan medium, dan juga 8 feature memiliki hubungan kuat. Dan di sini saya memakai 3 kolom karena masalah komputasi yang cukup berat. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil 3, yaitu kolom time kategori, umur, dan juga jumlah dari transaksi. Lalu setelah didapatkan fitur-fitur yang ingin kita gunakan untuk proses prediction, di sini saya melakukan splitting data menjadi 3, yaitu train data, validation data, dan juga test data. Setelah itu data-data yang sudah di split, maka saya melakukan konversi data kategorikal menjadi numerical menggunakan one hot encoding pada data training. Di sini saya melakukan pemisahan data, lalu dilakukan one hot encoding untuk mengubah data yang kategorik menjadi numerical, lalu data digabungkan kembali untuk dilakukan proses berikutnya. Dan di sini proses selanjutnya adalah data balancing, di mana di sini kita penyesuaian distribusi ya dari data-data yang sudah kita punya, karena datanya sangat imbalance. Kalau tidak salah hanya 4% yang diidentifikasi sebagai fraud. Di sini menggunakan teknik random undersampling atau RUS. Kalau RUS ini kita yang dari mayoritas kita turunin ke minoritas, jadi menghapus sampel dari kelas mayoritas tersebut. Terus kalau dari oversampling itu kebalikannya, dari yang minoritas yang cuman sekian 0,04% tersebut itu diberikan ditambah datanya dengan secara acak dari kelas minoritas. Jadi kalau kita lihat datanya jadi full. Yang satu yang undersampling itu hanya 14 dan oversampling jadi 3199. Lalu dilakukan sudah masuk ke dalam tahap modeling. Di sini dilakukan hyperparameter tuning, di mana di sini kita mencari kombinasi parameter yang terbaik atau yang optimal sebelum kita lakukan training model dengan metode machine learning yang terbaik. Jadi ya di sini gunanya sih untuk meningkatkan kinerja model, dan teknik hyperparameter tuning yang digunakan itu menggunakan grid search CV. Dan kalau kita lihat di sini, setelah kita tentukan teknik hyperparameter tuning yang didapat itu menggunakan AUC train dan juga AUC test, itu dari masing-masing dataset itu kita lakukan training model atau kita masukkan ke dalam masing-masing dataset, dari original, random undersampling, dan juga random oversampling. Dan dari 3 dataset tersebut, dari data 3 set, kalau kita lihat di bawah itu kita dapatkan bahwa metode machine learning super vector machine dengan menggunakan RUS dataset itu adalah yang paling baik, yaitu skornya 0,969 gitu. Jadi SVM dengan RUS dataset disinilah yang akan kita pakai untuk sebagai proses pemodelan. Dan SVM model tersebut kita training lagi nih ke dalam training data, validation data, dan juga test data. Dimana kalau kita lihat
Di sini hasilnya dari hasil ROC itu cukup naik turun, di mana untuk training data kita dapatkan 0,89, lalu untuk di validation data itu naik sampai ke 0,969, dan untuk tes data itu turun lagi ke 0,87. Jadi secara interpretasi di sini model memiliki kemungkinan 87% untuk memberikan prediksi yang benar dalam membedakan antara dua kelas. Semakin tinggi ROC-nya, semakin baik kinerja model. Jadi kita bisa lihat di bawah di sini untuk diagramnya, true positive rate-nya cukup baik, ada di atas. Lalu di sini evaluasi kinerja yang dipakai adalah menghitung true positive rate. Dan kalau kita di sini ada formulanya true positive rate. Dan kalau mengacu pada rumus di atas, maka didapatkan true positive rate sebagai berikut. TPR train data itu ada di angka 0,9, validation data di 0,93, di tes data itu ada di 9,4, cukup similar data skornya. Dan di sini adalah conclusion dan juga recommendation. Secara conclusionnya di sini SVM model dengan ROS dataset memberikan performa paling baik, dan juga ROS meningkatkan performa yang cukup baik untuk SVM, Renoverse dan Dysentery model dengan skor rata-rata ROC dan AUC meningkat hingga 55%. Jadi di sini ada peningkatan performance dari original dataset ke data yang sudah di balancing gitu. Original kan datanya belum di balancing, ROS sudah di balancing. Namun balancing tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap logistic regression, di mana perubahannya itu nggak signifikan. Kalau kita lihat tadi itu masih di angka 0,5 kalau nggak salah. Kalau misalnya yang ROS dia dari 0,5 sampai ke 0,9, ya ada sekitar 50% naik. Lalu model SVM dengan ROS dataset memberikan skor ROC hingga 0,87, di mana di sini model memiliki kemungkinan 87% untuk memberikan prediksi yang benar dalam membedakan antara dua kelas. Dan di sini juga ada untuk feature works-nya. Untuk penelitian selanjutnya, jika terdapat resource dan waktu, model-model lain itu dapat diuji seperti menggunakan KNN ataupun ada BIOS. Dan juga untuk unsupervised learning, di sini juga kita bisa menggunakan clustering. Dan mungkin kalau komputasinya cukup baik, kita juga bisa menggunakan fitur yang lebih banyak dan juga data yang lebih banyak. Dan rekomendasinya di sini, dengan performa SVM model cukup baik, perusahaan dapat mengimplementasikan model SVM yang telah dilatih ke dalam lingkungan produksi perusahaan, dan juga memastikan bahwa model itu terintegrasi dengan sistem atau aplikasi yang relevan sehingga dapat digunakan untuk membuat prediksi secara otomatis. Dan jangan lupa untuk memantau kinerja model dan aplikasi dunia nyata secara berkala terhadap metrik evaluasi seperti ROC, TPR ataupun FPR, untuk memastikan bahwa model bekerja dengan baik seiring berjalannya waktu, karena performanya bisa naik turun. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.